Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatul kiram. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sadaqallahul azim. Al-mukarramun segenap para alim, para ulama, para asatidz, terkhusus guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini sangat banyak. Mohon maaf, beribu maaf tidak saya absen karena saya belum dikasih catatan namanya, takut menyebutkan nama salah, jadi saya nggak sebutkan satu-satu. Yang pasti insya Allah tidak akan mengurangi rasa takdim dan rasa hormat saya kepada guru-guru sekalian. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita sehat, panjang umur, diluaskan rezeki, ilmunya manfaat dan barokah buat kita semua. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati dan kita cintai, Bang Haji Gori beserta seluruh keluarga besar, semoga beliau dan keluarga selalu sehat dalam lindungan Allah, panjang umur, dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan. Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita pengatur acara Al-Fatihah Ustaz Muhammad Nasir, para jamaah sekalian, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sabirin sabirat, syakirin syakirat, mairin mairat. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain, dan juga yang saya sayangi, istri saya, Ibu Haja Dokter Lis Damayanti, spesialis bedah otak dan leher. Bapak-bapak kalau otaknya rada-rada miring boleh betah silakan.
Adik-adikku yang saya cintai, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam ini alhamdulillah atas seizin Allah kita dapat berjumpa dan bersua, bertatap muka kembali setelah sekian lama kita tidak bersua, betul Pak? Apalagi 2 tahun corona memisahkan kita sambil geledek. Ya, selalu dah. Malam ini kita dipertemukan oleh Allah, alhamdulillah dalam keadaan sehat, afiat. Dalam keadaan baik-baik saja, tanpa kurang sesuatu apapun. Yang terpenting kita minta mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan lahir batin, agar supaya kita dapat meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasa berbahagia tentunya malam ini mendapat kehormatan diundang oleh CS Bang Haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan wasilah beliau sehingga dapat kita silaturahim kita ini menjadi pengantar. Mudah-mudahan umur kita makin berkah, umur kita makin berkah. Kalau berkah umur panjang, insya Allah kita dalam melaksanakan ketaatan. Amin ya Rabbal. Kalau cuman umur kita panjang doang kagak berkah, kita pasti banyak mengalami kerugian. Mudah-mudahan umur kita berkah, rezeki kita selalu bertambah-tambah. Hadirin hadirat jamaah sekalian, saya mengucapkan permohonan maaf lebih mengawali karena memang pada mulanya saya sudah ada jadwal, cuma karena ini menyangkut saya punya saudara orang baik, orang soleh. Sebenarnya saya ogah kalau acara malam 2 ogah, 1 udah cukup karena memang sekarang macet nggak bisa diprediksi, betul. Tetapi karena ini saya punya rekan, punya saudara, beliau orang baik, orang soleh, makanya terpanggil hati saya sehingga saya bisa hadir. Dan saya mohon maaf lebih mengawali, mohon maaf minta ridhonya kepada guru-guru semua. Mudah-mudahan insya Allah apa yang saya sampaikan malam ini ada manfaatnya. Kira-kira ini dimaafkan nggak? Ridho apa enggak? Saya minta dulu. Jadi saya pesan setelah ceramah nanti jangan pulang dulu, selesaikan acara-acara berikutnya, pembacaan Yasin, tahlil, dan disertai doa. Setelah doa baru pulang sama-sama. Karena inti acara itu doa sebenarnya, bukan ceramah. Doa. Insya Allah dengan doa, maka doa itu merupakan sebuah kekuatan yang bisa merubah takdir kita. Amin mata. Jadi doa itu merupakan sebuah kekuatan yang mampu merubah takdir kita. Ya Pak? Ya Pak? Maka kita diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan. Ustaz, saya udah ngedoa mulu, bibir rasanya sampai pada doa, tapi apa yang saya pengenin, roman-romannya kagak kekabul-kabul. Padahal Allah nyuruh kita doa, tapi permintaan saya sampai wayang ini doa dari dulu belum dikabul-kabulin. Emang apa permintaannya? Pengen jadi orang kaya. Masya Allah, pengen jadi orang kaya. Saya doain bapak-bapak di sini, mudah-mudahan ibu-ibu di sini semua jadi orang kaya.
Terserah lu mau kayak apa, ya terserah lu. Asal jangan kayak monyet. Nah itu bilangin astaga. Bukan Allah itu berarti zolim terhadap hambanya, diperintahkan berdoa tapi tidak dikabulkan. Mungkin kaifiat berdoa itu ada yang salah, atau barangkali mungkin ada sesuatu yang haram masuk ke dalam darah kita. Sebab sedikit saja uang haram, barang haram masuk mengaliri darah kita, maka doa itu tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu. Jangankan korupsi puluhan, ratusan, miliaran, triliunan, uang seperak masuk ke tubuh kita sehingga kita makan mengalir darah itu darah yang haram, seperak aja bisa membuat doa kita tidak bakal dikabul oleh Allah. Nah itu bilangin udah isa belum. Nah itu bilangin ini artinya pesan buat kita bahwa kita ini harus senantiasa berlaku jujur dalam kehidupan ini. Insya artinya bahwa kita berdoa itu ada tata cara dan kaifiatnya. Yang pertama tentunya didasari dengan keikhlasan, keyakinan, dan keistiqomahan. Nah, malam ini kita diundang sama Bang Haji. Tentunya beliau punya maksud dan tujuan. Kenapa kita diundang di mari? Berkumpul bersama, membaca doa. Tentu tujuannya pertama sebagai tasyakur bin nikmah, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memohon doa agar supaya cucunya yang bernama Muhammad Maulana Hafid ini dengan doa kita insya Allah mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh. Namanya cakep, Muhammad Maulana Hafid. Insya Allah ini anak sesuai dia punya nama. Amin ya Rabbal alamin. Para bapak saudara, mendoakan anak supaya soleh ini keharusan bagi kita sebagai orang tua. Karena anak yang soleh itu nantinya yang akan menjadi syafaat buat kita di akhirat. Kalau anak yang tidak soleh, sudah tentu anak itu tidak memberikan keuntungan buat kita. Nah itu dinamik maka inilah maksud dan tujuan kita punya saudara Bang Haji Gori. Mudah-mudahan anak-anaknya, cucu-cucunya dijadikan keturunan yang soleh dan soleh. Begitupun kita Pak. Kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti menjadi anak yang soleh, sehingga nanti kita orang tua mati, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang nanti akan mendoakan kita, menghauli kita, datang ke kuburan kita untuk berziarah. Tetapi sekarang ini pengen punya anak soleh itu susah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul? Betul? Memang dalam Islam diajarkan oleh Rasulullah ada dua tarbiyah. Tarbiyah qablal wiladah, ada tarbiyah ba'dal wiladah. Ada pendidikan supaya ya, anak itu menjadi soleh. Tarbiyah qablal wiladah, pendidikan sebelum anak itu dilahirkan. Apa yang dimaksud? Ketika menanam benih anak tersebut, hendaknya harus disertai dengan doa, menyebut nama Allah. Ya paling tidak, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana.
Kalau itu kepanjangan, kagak apal-apal, udah bismillah, bismillah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama bismillahirrahmanirrahim masih panjangan juga, umpama bismillah boleh. Kalau bismillah kagak becus, mampus. Jangan hidup. Betul kan? Ini tarbiyah qoblal wiladah. Yang kedua tarbiyah ba'dal wiladah. Pendidikan sesudah anak dilahirkan. Artinya bahwa ketika anak itu terlahir ke alam dunia ini, masuk pendidikan yang kedua. Apa? Adamkan telinga kanan, iqamat telinga kiri. Tapi yang ditekankan adam. Kalau iqamat nggak ditekankan. Yang sangat ditekankan adam. Adamkan telinga anak kita begitu lahir keluar dari rahim emaknya. Makanya bapak-bapak kalau punya istri detik-detik mau ngelahirin jangan jauh-jauh. Takut nanti anak lahir nggak ada yang adanin. Kenapa anak harus diadankan? Karena ini perintah Rasulullah. Karena ketika bayi yang dilahirkan begitu diadankan di telinga kanannya, yang pertama kali didengar oleh anak tersebut adalah kalimat-kalimat kebesaran Allah, sehingga nanti merasuk ke dalam hatinya, maka anak itu nanti insya Allah akan selalu membesarkan dan mengagungkan Allah. Jadi diadankan di telinga kanan. Mana? Panitia, bawel banget ini. Diadankan di telinga kanan. Ini perintah Rasul. Karena setiap kita manusia yang lahir bersama korin itu nama jin. Maka ketika seorang anak diadankan, begitu mendengar suara adzan, itu yang namanya setan kabur, lari, ngacir, becir, tebirit-birit. Dengar adzan itu korin setan lari. Sampai kata Nabi terkentut-kentut. Jadi setan ge Pak bisa kentut Pak. Pak. Assalamualaikum. Jadi setan ge bisa kentut. Setan bisa kentut. Kalau dengar adzan tuh datang waktu maghrib, waktu isya datang panggilan adzan berkumandang. Itu setan stres. Sono adzan sini adzan, lari kocar kacir, balik terkentut-kentut. Jadi setan bisa kentut. Makanya kalau di pada ngumpul nih, umpama kecium bau kentut, ditanya pada kagak ngaku, lah berarti yang kentut setan. Duh. Diadankan. Nah setelah diadankan, maka kemudian syariat selanjutnya kita laksanakan. Diakikahkan, potongin kambing kalau laki-laki 2, perempuan 1, cukur rambut nyampe bersih, kasih nama yang bagus-bagus. Ini anak namanya udah cakep banget, Muhammad Maulana Habib, bagus banget, alhamdulillah. Kenapa ngasih anak nama harus yang bagus? Karena nama anak itu mengandung doa. Ketika kita panggil artinya kita mendoakan. Dan innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat itu selalu mengaminkan apa yang kita ucapkan. Maka kita kagak boleh pantangan, ngomong salah ngomong, ucap salah ucap. Umpama ngomong begini, lagi asik usaha, laris banget dagangan. Saking larisnya sampai capek ngomong, gua capek banget dagang gua begini. Kagak boleh ngomong tuh pantangan. Malaikat ketika kita ngomong capek, amin. Akhirnya besok rezeki diputusin, dagangan kagak laku. Jadi pantangan tuh ngomong gitu tuh. Karena setiap malaikat mengaminkan doa kita apa yang kita ucap. Mau ngomong apa ke yang sekiranya nggak baik jangan dikeluarkan Pak. Ada malaikat yang mengaminkan doa kita. Makanya kita nih orang tua kalau ngedoain anak yang baik-baik, jangan nyumpain anak yang kagak baik. Sebab sumpah orang tua manjur, doa orang tua manjur. Ini kadang-kadang udah kebangetan jengkel, anak disumpah-sumpahin, mampus modal sendiri, mampus beneran. Nah itu dinamain. Maka inilah pendidikan bagaimana supaya anak bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Tarbiyah ba'da wiladah. Akikah, rambut, kasih nama yang bagus-bagus. Nah setelah itu
Anak kita ini harus kita didik, tanamkan ilmu agama supaya menjadi anak yang soleh. Maka orang tua selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Nah, bicara anak pasti kaitannya nanti kewajiban kita orang tua terhadap anak, termasuk salah satunya adalah syariat yang diajarkan Rasul untuk menghitankan anak kita. Jadi hitan ini perintah baginda Nabi. Jadi perintah hitan ini ada sejarahnya, ada maksud dan tujuannya, serta ada hikmahnya. Segala sesuatu yang disyariatkan Allah pasti mengandung kebaikan. Nah, segala sesuatu yang dilarang Allah pasti mengandung keburukan. Maka perintah berkhitan ini syariat yang sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung kebaikan. Bagaimana sejarahnya khitan? Mula-mula Nabi Adam. Nabi Adam. Bapak kenal Nabi Adam? Hah? Kenalan mana? Adam tukang ojek. Nabi Adam bapak manusia yang Allah cipta dengan kun fayakunnya langsung. Dicipta oleh Allah, tanahnya itu diambil dari tanah di berbagai penjuru di bumi ini. Nabi Adam dicipta oleh Allah, tanahnya diambil dari berbagai penjuru tanah yang ada di muka bumi. Ada tanah itu yang warnanya coklat, kuning, putih, hitam. Jadi maka tidak heran keturunan Nabi Adam kita ini, cucu Nabi Adam ini warna kulitnya macam-macam. Ada yang kulitnya hitam, orang Afrika. Orang Afrika itu kan kulitnya cuma dua. Kalau nggak hitam, hitam banget. Jadi orang Afrika. Kalau nggak hitam, hitam banget. Mengiginya doang putih. Ya, orang Afrika. Ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya putih kayak orang-orang Arab, Pakistan, orang Barat sono. Ada yang kulitnya coklat, ini kita nih orang Indonesia nih, manis tapi kayak sawah, ya kan? Warnanya coklat, begitu dikupas manis minta ampun. Orang Indonesia, orang Indo. Jadi tanah buat mencipta Nabi Adam, ada tanah yang kasar, ada tanah yang lembut. Jadi orang kayak begitu, ada yang kasar, ada yang lembut. Jadi kalau bapak-bapak punya bini kasar, itu dicipta dari tanah yang kasar begini. Ya. Satu bilamin, hari. Dah. Dicipta oleh Allah Nabi Adam, bapak manusia. Begitu sudah sempurna dalam wujud manusia, belum ditiupkan ruh, Nabi Adam masih mati. Makanya kayak tembikar dipukul nyaring. Pernah iblis satu ketika pengen masuk ke surga, kagak bisa. Dia nyerupain seekor ular masuk ke surga. Paget begitu surga ada patung. Patung siapa? Nabi Adam. Itu iblis menyerupai seekor ular masuk ke mulut Nabi Adam. Keluar dari bolnya Nabi Adam. Pak. Dan kalau dubur itu bahasa keren, kalau bahasa kitanya bol. Iya bol. Apaan? Yang pakai dubur bol itu dah. Gak emang bol bisa. Betul. Masuk dari mulut, keluar dari nyawa apa Pak? Takut berhasil ngomong. Keluar dari bol. Gara-gara masuk dari mulut Nabi Adam, keluar dari bol Nabi Adam, akhirnya nih kita manusia kalau buang kotoran, tai kita jadi bau. Andai kata Nabi Adam tuh nggak dimasukin mulutnya, nggak keluar tiku iblis dari bolnya, nih saya kotoran manusia, tainya itu nggak bakal bau jadi wangi. Gara-gara iblis sama bede, tai itu mau bau. Sama bede kan iblis Pak, sama bede nggak? Tai kita jadi bau. Tai manusia gak ada manfaatnya, masih mendingan tai binatang. Tai kambing, tai kebo, tai sapi ditaruh di pohonan subur. Kalau tai orang ditaruh di pohonan mampus ke pohonan. Makanya jangan sombong kita.
Panas. Astaga. Sampai mana tadi ngomong? Ditiupkan ruhnya oleh Allah. Begitu ruh ditiupkan, masuk ke otak Nabi Adam, berfungsi ke otak. Muter-muter sekian lama itu ruh dalam otak. Mulai berfungsi otak Nabi Adam. Begitu dari otak turun ke mata, mulai berfungsi matanya, bisa lihat sekelilingnya. Turun ke telinga, bisa dengar suara kelilingnya. Turun ke mulut, Nabi Adam bersin Nabi Adam. Kaget. Ya permen lu. Baru gitu doang kaget. Begitu roh Nabi Adam sampai mulut, Nabi Adam bersin. Jadi asal muasalnya bersin itu ketika roh Nabi Adam nyampe di hidung. Begitu bersin turun ke mulut, Allah ajarkan ucap tahmid Adam. Alhamdulillah. Allah yang jawab, yarhamuka rabbuka ya Adam. Jadi kalau kita bersin, kita disunatkan ucap. Ya, yang dengar ngedoain apa kalimatnya? Begitu rohnya turun ke tangan, tangan mulai gerak. Turun ke perut, mulai berasa keroncongan ke perut Nabi Adam. Mulai berasa lapar. Nih, roh bapak udah di perut belum nih? Hah? Belum? Kalau udah bilang aja, gue berhenti. Jadi udah lapar. Itu belum siap tapi ya. Tandui kita aja. Panitia bawa banget. Begitu sampai kaki, mulailah bisa lompat, langsung lompat Nabi Adam. Allah kasih paras wajah yang tampan. Hidup dalam sorga dewek-dewek. Ini sejarahnya dulu ya, sejarah kita nih ya, Pak. Sejarahnya kita. Hidup di sorga dewek-dewek. Namanya di sorga penuh kenikmatan, malaikat siap melayani, fasilitas serba ada, apapun yang dimau tinggal minta, enak di sorga. Mau apa aja tinggal ngomong. Ya Allah pengen jeruk, ruh. Ya Allah pengen durian, keren. Jadi ibu-ibu kagak usah khawatir yang hobinya makan bakso. Dia mikirin kali nanti di sorga apa ada bakso. Nanti kalau ibu udah di sorga tinggal ngomong, ya Allah pengen bakso, bubrak langsung dikirim mau gerobak-gerobaknya, jualan-jualan dari sono. Gak usah takut tuh. Apa baik yang diminta enak, kagak susah-susah. Tapi di sorga yang begitu nikmat dewek-dewek, lakukan Nabi Adam kagak enak hidup dewek-dewek, walaupun sorga nikmat. Dewek-dewek, ngerti dewek-dewek? Bahasa Korea hanya. Nabi Adam di sorga begitu penuh kenikmatan nggak betah. Kenapa? Dewek-dewek. Lah orang kalau hidupnya dewek-dewek kagak resep pak. Ya nggak? Karena nikmatnya dunia itu 4. Pertama makan. Ini perut kalau lapar makan. Jangan pakai ayam, daging rendang, asin jam sambal, lalapnya pete atau jengkol. Masya Allah, mertua jauh kagak kelihatan. Iya. Tapi perut udah kenyang mau dikasih lauk apa be? Udah kagak enak. Betul. Habis makan minum, nikmat nggak? Nikmat nggak? Minumnya es teh manis dah. Ya Allah, kagak. Kode. Udah makan iya, minum iya. Perut kenyang, naik ke mata, ngantuk, tidur dah. Nikmat nggak? Makanya bapak mata ini ada haknya. Kalau udah ngantuk tidurin, jangan pakai dibuat begadang-begadang. Jolim sama mata. Kecuali pegadangnya emang ada perlu, umpama ada hajat, baca bismillah sekian, baca ayat hanya sekian, perintah guru, silakan nggak apa-apa. Sampai pagi gue zikir nggak apa-apa. Kadang-kadang kan kita jolim, betul nggak? Betul nggak? Mata ada haknya. Kalau ngantuk tidur itu nikmat. Banyak orang kaya bisa abrek-abrek di bank miliaran, rumah megah, mobil mewah, bini cakep, kagak becus tidur.
Mau tidur kudu minum obat tidur. Lama-lama mati overdosis. Makanya enak banget kalau bisa tidur. Kita lihat tuh orang ya narik beca. Kalau di rumah saya tuh banyak tukang beca di jembatan. Baru nanggung penumpang dia beri soalnya dia tidur beca. Nikmat kan? Padahal kita gagap nikmat tidur. Dan mungkin penumpang nikmat. Nah, begitu udah proteinnya mata ngantuk tidur. Ini nikmatnya dunia. Yang keempat, nikmatnya dunia yang paling nikmat itu idkhalul lahmi ilal lahmi, masukin daging ke dalam daging. Artinya apa? Blaem. Nih, ibu ngerti kagak blaem? Jangan artian dia. Pak. Apaan Pak? Blaem. Akhirnya Nabi Adam begitu kesepian, raga-raga, lontang-lantung, mondar-mandir. Akhirnya diberikan Allah pendamping, dicipta Siti Hawa. Tapi Nabi Adam dibuat tidur di salah satu di bawah pohon sorga. Begitu saat tertidur, diambillah tulang rusuknya, dipanggil malaikat Jibril, diciptakan oleh Allah Siti Hawa, diambil dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri udah gitu bengkok. Makanya perempuan dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Artinya begini, perempuan kalau dikerasin patah. Kalau dikerasin patah. Kalau dibiarin agak lempeng-lempeng. Bengkok ya bengkok. Bagaimana cara kita ngelempengin perempuan? Ambil contoh. Togek bengkok. Kalau mau dilempengin, kudu direbus. Kalau kita mau ngelempengin bini kita, kudu diapain Pak? Rebus. Buset ya. Kacau amat ini. Lembek itu mah. Artinya bukan direbus begitu. Perempuan kalau dimarah jangan timpalin marah, ada obatnya. Apa obatnya kalau dimarah? Kasih yang merah-merah, 5 kepok. Baik dah. Baik. Masya Allah luar biasa. Walaupun lagi sakit lagi kalau bisnis, mama ada bis 1 juta, nyok kita mohol, lompat itu Pak. Kalau kagak gabdak Ustaz duit boro-boro 5 kepok. Obat yang kedua, perempuan mah maunya dirayu-rayu, dipuja-puja, dipuji-puji, disanjung-sanjung, diangkat-angkat. Tuh maunya perempuan. Udah diangkat ganting. Ringget. Disepring. Ganting pelan-pelan. Tegak dah. Ganti tegak ya. Bahasa orang sini kan sama bahasa orang kalau pendapatan ya. Sama kan ya? Tegak apa tegak? Ya. Itu maunya perempuan. Diberikan pendamping Siti Hawa. Allah kasih paras wajah yang cantik. Jadi wanita tercantik di dunia sampai kiamat nggak ada yang ngalahin Siti Hawa. Wanita tercantik kedua Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi Ibrahim. Nih, pertama sejarah kita. Yang kedua dari Nabi Ibrahim. Jadi begitu Nabi Adam udah dikasih pendamping Siti Hawa, akhirnya begitu bangun dari tidur, Nabi Adam matanya melek, lihat cantiknya Hawa melotot Pak. Kaget tuh para cewek kece. Bahasa kita semok montok denok bohai. Nabi Adam tuh begitu lihat kecantikan Hawa gregetan. Gregetan. Begitu gregetan kayak ini colek. Apa kata Siti Hawa? Jangan pegang dulu orang-orang, jangan cium dulu orang-orang, karena baru saja kita berkenalan. Begitu mau dicolek itu Hawa, Allah bilang, Adam stop, jangan kau sentuh terlebih dahulu sebelum engkau berikan maharnya. Ya Rab, apa mahar yang harus aku berikan buat Hawa? Apakah aku harus sholat? Tidak. Apakah aku harus puasa? Tidak. Tetapi apa? Kau baca sholawat untuk kekasihku Nabi Muhammad
Jadi mas kawinnya Nabi Adam buat Siti Hawa itu baca sholawat. Baca sholawat. Baca sholawat. Ini menandakan betapa agung dan mulianya Rasulullah, sehingga Allah perintahkan Nabi Adam mas kawinnya buat Siti Hawa itu baca sholat. Makanya sholawat pun menjadi salah satu rukun dalam sholat. Menjadi salah satu rukun dalam sholat. Jadi bapak-bapak nih, saya kasih ilmu, mungkin jarang didengar kali. Bapak kalau sholat zuhur, umpama begitu rakaat terakhir, bapak pengen kentut, itu kentut dilepas, apa mendingan sholat ditahan? Apa mendingan ditahan? Pak, lagi sholat zuhur udah rakaat keempat, itu pengen kentut, itu ditahanin apa dibatalin ke sholat? Tahan kan enggak? Lah kan saya udah rakaat keempat ya. Tapi kan kita sampai panas dingin nanya terus. Ada dia turun barokatus salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Sah. Kagak usah nungguin til alamina innaka hamidum majid, udah kagak ketahan. Begitu sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salam ke kanan, lepas tuh kentut pelan-pelan. Kalau pelan-pelan kan bisa kita rem. Sah, asal jangan nengok ke kiri lagi ucap salam. Kalau udah salam ke kanan, kentut dibuang. Assalamualaikum ke kiri, batal. Kenapa? Kalau salam ke kiri berarti masih sholat. Begitu ya Pak? Paham ini? Assalamualaikum. Ya. Jadi nggak usah nunggu alamina innaka hamidum majid. Ya, udah selesai sholawat, ucap salam, lepas ke kentut. Jangan salam ke kiri lagi. Udah sah. Ini ilmu. Maka mas kawin Nabi Adam baca sholat. Singkat cerita udah nikah, hidup dalam surga berdampingan. Allah melarang jangan sekali-kali mendekati pohon, nama buahnya bul. Wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minal emang iblis dendam. Akhirnya Nabi Adam digoda. Nabi Adam mula-mula Nabi Adam dibisikin oleh iblis, digoda. Dari depan Nabi Adam kuat supaya makan buah kulit nggak kegoda. Dari kanan kuat, dari kiri kuat, dari belakang kuat. Hebat. Iblis memang punya cara yang licik. Didatengin Siti Hawa yang cantiknya luar biasa. Akhirnya dirajut Siti Hawa. Begitu dibisikin, Siti Hawa tergoda. Makanya Nabi Adam dirajut. Apa kata Siti Hawa? Adam, itu buah kulit enak, Gak boleh neng, gak boleh, kata Allah gak boleh, jangan dimakan, dekat aja gak boleh neng. Iya, itu perempuan kalau udah begitu lemes kita kan, bener, udah kelamannya lemes kita. Lah Nabi Adam buktinya kelepok-kelepok. Iya, emang Allah gak cinta sama neng, begitu. Akhirnya Nabi Adam tergoda, ikut makan. Begitu yang makan Nabi Adam itu buah kulit, mandek di kerongkongan. Makanya orang laki-laki punya apa namanya? Lak-lakan. Tuh, ini gara-gara dulu buah kulit dimakan Nabi Adam, mandek. Ya, betul. Yang makan Siti Hawa, namanya tenggorokan Siti Hawa licin. Itu buah kulit nyonong. Mandaknya di mana? Mandaknya di dada. Itu buah kulit terbelah tiga. Yang dua mandak di dada, yang satu lagi nggak tahu nyempil di mana. Ini PR nih buat kita cari di rumah. Di mana adabnya? Iya, dari Pan. Jangan besok kan malam sekali. Terus ada lempengan mandi. Bawah. Antum udah tahu San? Udah. Ya udah 5 kali kawin. Udah. Jadi begitu sejarah. Dimakan Siti Hawa buah kulit mandaknya 3, mandaknya di dada.
yang dua mandek di dada, yang satu lagi nggak tahu nyempil mana. Makanya bersyukur gara-gara si Dawak makan buah kulit kita jadi punya mainan. Ya, resep banget. Betul kagak? Alhamdulillah. Coba kalau kata mandeknya di punggung, lah repot amat. Nyusuin anak ribet banget. Alhamdulillah. Akhirnya begitu Nabi Adam tergoda sehingga melanggar larangan Allah, makan buah kulit, Allah keluarkan dari surga, turun ke bumi. Dipisahin sama Hawa. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Lah kan jauh. Mencari-carian itu Pak. Nabi Adam tiap hari teriak, baik nyariin si Hawa. Bari lari-larian Pak. Hawa. Orang main film dia. Hawa kayak begitu, teriak-teriakan. Adam. Ada yang jawab. Nabi Adam tuh akhirnya ketemunya di mana? Di Jeddah. Sebelum ketemu Nabi Adam diperintah Allah sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Nah, sunat. Salah kencang lagi. Kalau belum tahu dia aja nggak. Salah kencang. Sholat subuh 2 rakaat. Setelah 2 rakaat selesai, assalamualaikum. Tahu ada yang jawabin. Waalaikumsalam. Kaget. Gitunya Hawa berpelukan. Tinggi-tinggi, salah, dipsi. Oh. Nabi Adam melanggar larangan Allah, diperintah bertobat. Maka Nabi Adam bertobat. Apa kalimat redaksi istighfarnya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Diampuni Nabi Adam. Nah, beliau nadar, ya Allah, kalau engkau ampuni dosa-dosaku, aku nadar akan memotong salah satu anggota tubuhku, kata Nabi Adam. Nabi Adam nadar. Setelah sekian lama datang malaikat, Nabi Adam, dulu kau bernadar kalau Allah ampuni dosamu, kau potong salah satu anggota tubuhmu. Bingung Nabi Adam mau potongnya mana. Kuping potong jelek sebelah, tangan potong buntung, kaki potong encot, jari jemari potong kagak resep. Bingung Nabi Adam. Akhirnya apa kata mereka? Potong tuh Adam kulpah trompet. Apa ngomongin ya dia? Disuruh memotong kulpah yang menutupi kehormatannya. Makanya akhirnya Nabi Adam disunat. Nabi Adam disunat. Alhamdulillah. Maka sunat ini menjadi salah satu syariat. Ajaran Nabi Ibrahim yang kemudian disempurnakan oleh syariat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang pertama kali dihitan Nabi kemudian Nabi Ibrahim pun ketika umur 80 tahun mendapat perintah dari Allah agar supaya dihitan samanuna sana wa umruhu samanuna sana, dihitan Nabi Ibrahim pada usia 80 tahun. Udah hati-hati tuh, udah hati-hati, udah alat, udah alat. Kebayang kagak kalau hati-hati di sunat? Udah pun jangan bayangin ribet. Jadi sunat ini syariat Nabi Ibrahim yang kemudian disempurnakan oleh syariat Nabi kita Muhammad. Maka Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah agar supaya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad pun disunat sebelum dilahirkan. Begitu Nabi lahir udah sunat. Jadi Nabi mah begitu lahir udah disunat. Luar biasa. Begitu lahir udah disunat Nabi mah. Beda dengan kita. Maka Rasulullah menyuruh kita umat ini agar supaya menghitankan anak kita. Ini merupakan salah satu mazhab Imam Syafi'i mengatakan wajib.
Bahkan Imam Malik pun lebih tegas lagi, seorang anak yang belum didikan maka dia tidak sah kalau jadi imam dan kesaksiannya tidak bakal diterima. Nah, kalau menurut Imam Hasan Basri ini merupakan sunnah muakkadah. Jadi sunat ini ajaran yang merupakan salah satu perintah Nabi kita Muhammad, dan kita umat Islam Indonesia bermadzhab Imam Syafi'i. Maka kita orang tua kudu menghitankan anak-anak kita, insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu hikmah buat kita semuanya. Dari apa tujuan daripada berhitan? Ya tentunya kaitannya dengan toharoh. Sebenarnya yang wajib bukan hitan, tapi toharoh, bersuci. Karena bersuci itu wajib, maka kita terkena hukum wajib. Ini kalau kita ngaji usul fikih, malah yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Artinya pengertiannya yang gampang begini, Pak naik keloteng wajib, saya suruh Bapak naik keloteng wajib. Bagaimana bisa naik keloteng? Mesti pakai alat. Apa alatnya? Tangga. Maka tangga pun dikenai hukum wajib, insya Allah. Hikmahnya buat kita semuanya tentu dengan kaitannya toharoh, bersuci. Mudah-mudahan aja kita Muhammad Maulana dijadikan anak yang soleh, yang bermanfaat, nanti membawa syafaat buat orang tuanya, buat kakek-kakeknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian, pengen panjang lebar, masih banyak yang ingin saya sampaikan, waktu membatasi kita. Insya Allah bila kesempatan ada waktu undang lagi, insya Allah. Jadi saya mohon pamit undur diri, dan kita banyak-banyak dekatkan diri kepada Allah. Ini zaman sudah akhir, tanda-tanda kiamat sudah makin nampak, dan jangan pernah lupa bahwa kita semuanya pasti bakal mengalami kiamat-kiamat kecil kita, yaitu kematian. Persiapkan diri dengan iman, ketakwaan, dan sertai amal soleh. Mudah-mudahan negara kita, bangsa kita diberikan Allah pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Semoga negara ini dijauhkan dari musibah, bencana, wabah, penyakit apapun, dan mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya virus-virus. Kemarin corona 2 tahun kita ngap-ngapan. Bener Pak, jadwal mampus semua. Ada ceramah, ada si ceramah, cuman urusan proyek tanah merah doang. Acaranya 3 hari, 7 hari, 1 hari, 100 hari, awal dah. Itu kan pasaran turun. Diundang ceramah ke Bekasi, haul, Pak, gope. Bawa supir 200, sholat 300, kurus ya Pak. Bagi apa? Besek banget bola. Corona udah mendingan, jadwal ceramah udah rada-rada mendingan, datang manya. Ya ilah, Omikron. Mudah-mudahan ya, habis jadi deh, amin. Ya Robat, 2 tahun corona itu gara-gara doanya nenek-nenek juga Pak. Datang istrinya RT ke rumah nenek-nenek, baru bawa sembako. Assalamualaikum Nek, ini ada sembako dari corona. Lah nenek-nenek jawab, iya dan Neng, gue doain mudah-mudahan corona sehat, panjang umur. Ya 2 tahun Pak, pusing ya. Insya Allah mudah-mudahan ya kita diselamatkan oleh Allah dari musibah, bencana, wabah, penyakit apapun. Dekati diri Allah, dekati diri dengan Allah, banyak ya berzikir kepada Allah. Jangan lupa 5 waktu kita jaga, insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah nanti keselamatan, amin ya rabbal alamin. Sekian, insya Allah jumpa lagi. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Buah kedong-dong dibolak-balik biar gondrong jadi mudah baik. Buah kedong-dong digoyang biar gondrong hasil sembahyang. Mendingan gondrong bisa ngaji, bisa ceramah, daripada botak begitu ngaji begitu ceramah. Insyaallah. Hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.